حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah, kita awali ngaji pagi di Majelis Mulia Masjid Al-Falah Surabaya dengan mengawali membaca basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, akan berkelanjutan topik pada pagi hari ini karena saya ambil tema materi saya yang dulu lama sebelum sebelum masjid ini dipugar. Setiap saya menyampaikan waktu itu adalah materinya materi tarjamah Al-Quran. Materi-materi yang lain sudah banyak asatid kita yang telah menghantarkan kita untuk paham sedikit demi sedikit persoalan kehidupan, persoalan syariat, dan seterusnya, dan seterusnya. Agar tidak terlupakan bahwa materi pagi ini adalah materi alat, ilmu alat yang banyak tidak digemari, yaitu dasar-dasar bahasa. Bahkan kita membuka kursus bahasa Arab di Al-Falah atau di lembaga kursus saja, dari 250 sekian kelas, bahasa Arabnya cuma 4 kelas. Karena peminatnya tidak ada. Padahal bahasa itu adalah ilmu alat, mana mungkin bisa kita mentafsirkan Al-Quran kalau tidak dengan bahasa, atau alat bahasa Arab. Mana mungkin kita menerjemahkan dan tahu kata per kata, artinya, perubahan-perubahan kata dan seterusnya kalau kita tidak mengetahui bahasa Arab. Saya tidak secara spesifik menyampaikan bahasa Arab itu karena khawatirnya jenuh terus panjenengan gak hadir di majelis pagi. Kita ngaji Al-Quran ayat-ayat yang kita potong-potong. Yang ayat itu nanti kita ketahui sisi-sisi terjemahnya dan sisi lain kenapa diterjemahkan demikian. Di kata yang sama, di tempat ini terjemahannya begini, di tempat yang lain terjemahannya beda. Padahal kata-katanya sama. Saya berikan contoh kata akhadha. Itu umumnya mengambil. Kenapa akhadha itu menimpakan? Kenapa akhadha itu menyiksa dan lain sebagainya? Kenapa artinya berubah-berubah seperti itu? Karena susunan kalimatnya atau gandengannya itu berbeda. Jadi kalau bergandeng dengan kalimat ini artinya begini, kalimat yang itu artinya berbeda. Kita mulai saja, mungkin panjenengan yang dulu ngaji
kuliah maghrib atau kuliah subuh yang saat itu saya yang menyampaikan. Insya Allah sama dengan hari ini atau pagi ini saya sampaikan. Kita buka tentu dengan suratul Fatihah karena suratul Fatihah ini surat penting yang tidak mungkin sholat itu sah tanpa surat Al-Fatihah. Yang aneh jika surat Fatihah itu yang kita baca itu yang tiap hari terus kita baca itu sebagai syarat diterimanya sholat 5 waktu. Lalu tidak mengerti surat Fatihah itu apa artinya. Yang sering saya tanyakan buli-bulian kepada asatid dan teman-teman bapak-bapak ibu-ibu santri itu yang sering saya tanyakan itu kata-kata khannas min syarril waswasil khannas. Kan kita sudah hafal lama itu, tapi khannas itu tidak tahu artinya. Khannas, Pak, Bu, khannas apa artinya? Manusia. Enggak, khannas ke manusia. Padahal hafalnya sudah berapa tahun? Kan mulai SD, mulai kecil. Nah itu pertanyaannya kan begini. Saya tahu kita itu beriman benar enggak kepada Quran? Pertanyaan kan begitu. Sekedar ayat pendek-pendek aja enggak tahu artinya. Terus saat itu kembali kepada Allah lalu ditanya tentang keimanan kita kepada Al-Quran. Ternyata nol, hanya mengaku saja. Sehari-hari hanya melafal-lafalkan saja. Itu kan bermasalah. Lalu karena nggak bisa jawab, saya carikan lagi. Coba Bapak Ibu, apa artinya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Saya selalu tanya begitu, tapi selalu lupa. Padahal ditanyakan berulang-ulang, apa artinya ghasiqin itu? Kan enggak tahu. Apa ya ghasiqin? Apa ya ghasiqin itu? Lama terus macet, enggak bisa jawab. Iya, apa ya artinya? Sampai guru 175 guru Al-Quran. Itu sampai lupa loh kata ghasiqin itu. Apalagi santri. Ustadz waktu itu di Sidoarjo itu. Padahal ghasiqin itu sinonim dari al-lail. Malam. Kan enggak kepikir toh. Dikira malam itu ya lailah itu malam. Lail itu malam. Padahal ada kata lain yang berarti malam. Itu tidak. Gak ada respon gitu. Terus nyaman-nyaman saja di zona nyamannya yang tanpa berkeinginan untuk membongkar Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran. Padahal ya ayatnya kan begini. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul hudasyaitonun sawwala lahum. Maka apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Atau hati kalian sudah keras, sudah kaku? Am ala qulubin aqfaluha, atau hatimu itu sudah tertutup, sudah enggak berkeinginan, halah sudah umur mikir-mikir ngono iku ya wabot. Apakah begitu sehingga ditutup oleh Allah sekalian, sehingga tanpa ada sedikit pun celah masuknya hidayah melalui cahaya Al-Quran? Loh, fatal itu, fatal. Atau innalladzina irtaddu ala adbarihim, orang yang tidak berkeinginan mundur atau menoleh ke belakang, membalikkan badan, tidak keinginan sama sekali. Mimba di mata bayyana lahumul huda, setelah ada informasi, petunjuk, mauidhah, motivasi kepada kita. Asyaitonu sawwala lahum, maka sebenarnya temannya adalah setan. Temannya adalah setan. Jadi tidak cukup kita itu bisa membaca, tidak cukup. Pun sebagai mukadimah motivasi. Baik. Kita sampaikan mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita awali dengan surat Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasinya surat Al-Fatihah itu turun surat yang turun nomor 5. Itu surat Al-Fatihah. Surat urut-urutan turun itu nomor 5. Sekarang jadi nomor 1. Para jamaah yang dirahmati Allah, coba kita setting sedikit demi sedikit ayat pertama. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan yang punya basic bahasa, insya Allah nyambung. Para jamaah, ada ba di sini, ada huruf ba, ya. Ada huruf ba di situ. Ternyata ba ini walaupun satu huruf, tapi menentukan sekali. Dari huruf ini harokat 4 kata itu semuanya kasroh. Atau dalam bahasa Arab namanya jer. Dari huruf ini, dari satu huruf ba ini. Lah ba ini sering disebut huruf jar. Huruf jar. Atau kata depan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ada 4 kata. Ismun. Dari kata ismun yang ini. Ismun itu kata benda. Terus ada kata Allah. Yang ini. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Panjenengan bisa buka YouTube ya. Rahasia huruf ba. Banyak berseliweran, banyak informasi. Huruf ba saja. Ada apa dengan huruf ba kok ditaruh di awal itu sudah menjadi falsafah, itu menjadi uraian-uraian yang menjauh ya, bukan bagian saya. Saya hanya memberitahukan bahwa huruf ba yang disebut huruf jar itu benar-benar mempengaruhi 4 kata benda sesudahnya. Dan di mana-mana huruf ba itu selalu bergandeng dengan kata benda. Huruf jar ini selalu bergandeng dengan kata benda. Setelah huruf ba dipastikan kata benda. Apakah ada ba itu bergandeng dengan kata kerja? Tidak ada. Kecuali memang kata kerja itu berawalan dari huruf ba. Sehingga huruf ba yang pertama kali diletakkan oleh Allah di sini ini menentukan sampai 4 ayat berikutnya. Saya ulangi. Jadi kita mengenal kata benda. Kita mengenal jar yang pertama tadi, lalu mengenal kata benda. Ciri khas kata benda itu selain sebuah nama, ciri khasnya ada alif lamnya ini. Ada alif lam gini, ini kata benda. Jadi panjenengan membaca Al-Quran di mana-mana ada alif dan lam, dipastikan pasti kata benda. Ar-Rahman tadi, ya, ini juga kata benda. Nah, huruf ba ini menentukan juga kata berikutnya alhamdulillahi. Ini juga li, huruf lam saja di depannya Allah ini, di depan kata lafdzul jalalai. Ini juga connect dengan ini, sesama huruf jar. Huruf jar. Karena itu lillahi, karena itu harokatnya kasrah juga.
Yang B ini kasro tadi ya, kasro dan kasro. Lalu lillahi juga demikian, Rabbi juga dengan alami juga begitu. Alami, ya dan nun tambahan. Aslinya alami. Kenapa kok alami, tidak alamun? Tidak alamun. Karena ada huruf jar li di depannya kata lafdzul jalalah ini. Jadi nggak mungkin alhamdulillahu, alhamdulillah, nggak mungkin. Bismillahi, gak mungkin Bismillahirrahmanirrahimu. Gak mungkin. Karena sudah terhalang oleh huruf jar. Dan yang menjadi pemikiran kita, satu huruf mempengaruhi banyak kata, banyak kalimat. Lalu ada kata ar-Rahmani. Kenapa kok ni? Ar-Rahimi. Kenapa kok mi? Kenapa ki, mi, ni? Kepikir enggak? Kenapa kok itu? Karena dianggap enggak penting. Di situ menganggap tidak penting. Padahal ini adalah ilmu. Padahal ini adalah ilmu. Sebuah wawasan betapa luar biasanya. Yang luar biasa itu begini. Para jamaah, ini 4 ayat loh. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, semua kata itu kata benda. Semua kata yang tertera ini kata benda. Lah ini 3 ini. Ini loh. Ini. Nggak kacamata. Saya hapus dulu. Saya ulangi. Saya hapus dulu ya. Kita hapus untuk uraian makna nanti akhir saja. Pertanyaannya begini. 4 ayat ini kalau di dalam tafsiran itu membahas tentang ilmu tauhid. Ya. 4 ayat ini. Tauhid atau akidah. Yang kedua, semua dari ayat 1, 2, 3, 4 ini susunannya terbuat dari kata benda. Ini kata benda. Tuh, 2, 3. Alhamdulillah kata benda, lillah kata benda, Rob kata benda, alamin kata benda, ar-Rahman kata benda, ar-Rahim kata benda, maliki kata benda, yaum hari kata benda, ad-din juga kata benda. Pertanyaannya begini, kok bisa susunan itu terbuat dari kata benda saja, itu terdengar enak dan susunannya tidak salah. Disinilah manusia tidak akan pernah bisa mencontoh atau membuat sebuah kalimat yang serupa dengan Al-Quran. Sulitnya manusia untuk membuat skema bagaimana menyusun sebuah ayat yang indah atau kalimat yang indah, yang itu dalam susunan bahasa tidak salah, dibaca ya enak, terjemahnya tidak rancu. Dan itu semua dari kata benda. Disinilah awal daripada tantangan untuk orang yang mendustakan Al-Quran. Coba bikin. Dan ayatnya kan banyak. Tantangan itu sampai sekarang masih ada. Betapa luar biasanya susunan kalimat yang dihadirkan oleh Allah kepada kita, bahkan banyak kan, gara-gara ayat 4 ayat ini, bahkan pengantar yang nomor 1 itu menjadikan banyak ilmuwan bahasa masuk Islam. Mencari kitab di sana sini, dicari. Semua yang ada itu bukanlah kitab. Dan dia tidak mau membongkar Al-Quran karena sudah ada di opini pikirannya bahwa Islam itu teroris, kolot, dan seterusnya. Mencoba memberikan diri
untuk tidak malu membuka kitab umat Islam, membuka Al-Quran, yang pertama ditemui apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan membaca pertama ayat ini, terkagum-kagum. Loh ini loh sebenarnya kitab itu. Yang disapa dulu adalah nama pemilik jagat raya ini, Allah Subhanahu. Ya ini kitab. Tertariklah untuk Alhamdulillah, Ar-Rahman berikutnya, Maliki Yaumiddin, seterusnya sampai dia terkagum-kagum lalu berikrar masuk Islam. Kuatlah imannya, kuatlah keyakinan Islamnya. Karena apa? Berburu kebenaran, mendapatkan kebenaran. Sedangkan kita yang sejak kecil Islam tidak berburu, akhirnya ya apa adanya begini. Astagfirullahaladzim. Pokoknya Islam. Ada orang bully Quran, marah-marah, suruh baca Quran, tidak bisa kan? Repot. Apalagi nerjemah. Bismillah dengan nama Allah. Sekarang ke terjemah nggih. Bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Artinya tidak ada satupun di dunia ini nama selain nama Allah. Siapapun yang mencari nama di dunia ini pasti kecewa. Karena pemilik sejati nama adalah Allah. Sehingga apa yang ada di dunia ini bukan apa-apa dibanding Allah. Nama di dunia ini bukanlah sesuatu selain nama Allah. Nyambung ini Bapak Ibu jamaah? Nyambung. Saya ulangi, siapapun yang mencari nama di hadapan manusia, ia akan kecewa. Dan bukanlah kita ini mukhtar, siapapun tidak. Bukanlah sebuah nama, karena pemilik sejati Allah punya nama. Walillahil asmaul husna. Itu ada tak itu? Ayat tak itu? Karena pemilik sejati nama itu Allah, maka seseorang akan berharga dirinya itu apabila dalam dirinya ada nama Allah. Dan diantaranya adalah kita. Akhirnya kita diuwong nih, dimanusiakan Allah. Mengapa? Karena ada kalimat tauhid di dalam hati kita. La ilaha illallah. Di situ harganya kita. Sehingga dunia ini tidak akan hancur selagi ada manusia yang masih ada di dalam dirinya itu la ilaha illallah. Harganya sampai sekian. Bagaimana orang yang tidak ada kalimat tauhid la ilaha illallah? Zombie. Hidup tapi sebenarnya mati. Maka panjenengan inilah orang yang beriman, itulah manusia yang menunda adanya kiamat jika masih ada di dunia. Karena ada kalimat tauhid yang mahal itu la ilaha illallah itu tidak mungkin dihancurkan. Karena itu jaminan surga bagi orang yang beriman yang dalam hatinya ada la ilaha illallah. Jangan lupa, carilah nama di hadapan Allah. Maka seluruh alam akan menyebut kita. Jika cari di hadapan manusia dengan hartanya, kekayaannya, maka ia akan kecewa. Sebanyak uang yang sudah dikeluarkan, harta yang dikeluarkan, tidak jadi. Kecewa dia. Kenapa? Mencari nama di hadapan Allah, di hadapan manusia. Kalau kita mencari nama di hadapan Allah, bahkan Allah menyampaikan kan dalam hadisnya, wahai para malaikat, saya cinta padanya, saya senang padanya, hambaku itu. Apakah kalian senang? Ya Allah, jika engkau senang, kami juga senang. Kalau gitu, umumkan di seantero langit ini bahwa aku mencintainya dan dia layak dicintai. Siapa? Para rasul, para nabi, ulama-ulama yang solih. Disinilah telaahan terjemah
yang itu susunan kalimat, yang itu kata benda, yang itu berada di awal surat. Saya yang terkagum-kagum ini kan 4 ayat ini kan masalah-masalah akidah. Kenapa susunannya dari kata benda? Masalah-masalah akidah itu kan keimanan. Keimanan itu abstraksi semua. Keimanan itu tak bisa kedetek semua. Iman kepada Allah, malaikat, nabi, kitab suci, lalu hari kiamat, lalu takdir, semuanya tidak bisa kita raba, tidak bisa kita lihat. Tapi nyatanya Allah menampilkan di awal ayat itu kata benda, seakan-akan itu ada, seakan-akan menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah sesuatu yang walaupun tak terlihat, tapi ada dan benda dengan 4 ayat ini. Allahu Akbar walillahil. Dan yang kedua, kalau riwayatnya Asim ya. Riwayat Asim Bismillah nomor 1 ayat 1. Kalau riwayatnya Nafi, Imam Nafi Bismillah tidak masuk ayat 1. Panjenengan boleh belajar persoalan qiraat. Imam Nafi Imam Nafi itu punya 2 riwayat yang masyhur, yaitu Imam Waris dan Imam Qalun. Riwayat Waris dan Qalun, dua-duanya membaca ini sebagai ayat 1. Bismillah. Jadi ayat 2-nya mulai ayat Al-Fatihah ini mulai ayat 2 ini, yang ini dianggap 1. Lalu jadi 6 ayat lah. Enggak. Yang ini dipotong jadi 2. Dari sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim min ayat 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin ayat 7. Karena itu di Al-Qur'an itu kan ada tanda begini, di Al-Qur'an Mushaf panjenengan yang cetakan Indonesia. Itu ada tanda begini. Ada tanda kayak 5 gini loh. Ada tanda gitu. Kalau panjenengan baca Al-Qur'an, kok Qur'annya ada tanda begini nih. Berarti riwayat lain itu ayat. Akhir ayat. Termasuk cetakan yang Bandung, cetakan Semarang itu ada tanda begini. Kalau Qur'annya Saudi seperti yang saya punya ini enggak ada tanda. Enggak ada tanda. Dan karena ini imamnya Imam Asim, riwayat Hafiz, maka ini tidak ada tanda seperti itu. Karena dianggap ayat 7 itu sepanjang ini. Sepanjang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena itu imam-imam kita itu ya alaihim berhenti. Alaihim yang kedua. Ghairil maghdubi diulang dari ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau berhenti di sini mengulang, berhenti di alaihim yang kedua mengulangnya dari ghairi. Baik, saya lanjutkan. Alhamdulillah, segala puji. Panjenengan sudah insyaallah sudah hafal. Puji lillahi, hanya untuk Allah, atau pemilik sejatinya adalah Allah. Maksudnya begini, panjenengan bisa sholat subuh ini tadi berjamaah, bahkan rawuh di pertemuan halaqah thalabul ilmi di Darussalam Masjid Al-Falah ini, itu bukan karena kita bisa mampu, bukan, tapi yang memampukan adalah Allah. Karena kalimatnya jelas, la haula wala quwata illa billah. Nah, karena itu sebenarnya setiap kita selesai mengerjakan sesuatu itu seharusnya yang diberikan aplaus itu Allah, karena Allah telah sukses menggiring kita tanpa kita diberitahu untuk hadir. Lalu minimal kita membaca kalimat Alhamdulillah. Maka saya tidak menyalahkan jika ada selesai sholat Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillah. Seperti terbebas gitu ya. Walaupun sebenarnya merasa terbebas itu
Ya ndak boleh. Tetapi alhamdulillah rasa syukur. Kayak mari diikat ngerti loh. Habis diikat terus alhamdulillah bebas. Aku gak ada kewajiban lagi lo jangan. Alhamdulillah yang dimaksud ya Allah terima kasih engkau hadirkan di majelis jamaah apa? Di majelis ilmu salat subuh berjamaah. Maka apapun prestasi anak kita, prestasi saudara kita, prestasi teman kita, ya tidak untuk kita banggakan, tapi untuk kita syukuri. Sehingga tidak bisa mengatakan kalau tidak saya siapa. Menghilangkan keujuban dan kesombongan. Karena semuanya sejatinya pemiliknya adalah Allah. Lah Allah itu siapa? Allah itu adalah Rabb. Kenapa kok tidak ilahun? Yang artinya juga Tuhan. Kenapa kok Rabb? Sesungguhnya Allah sudah kesebut. Allah juga sudah kesebut di kata atau kalimat sebelumnya. Lah Allah yang Rabb itu loh. Allah yang pencipta itu loh. Allah yang pengayom itu loh. Allah yang mengawasi, memberi rizki, memberi fasilitas itu loh. Makanya Rabb itu bakalan atau indukan dari kata tarbiyah. Tarbiyah jurusan apa sekolahnya? Tarbiyah. Maksudnya tarbiyah itu kan pendidikan kan gitu ya. Maka Allah lah yang mendidik, Allah lah yang mengayomi, Allah lah yang memberikan fasilitas dan seterusnya. Itulah pengejawantahan kata Rob. Berbeda dengan kata ilahun. Nanti habis Fatihah ini kita tidak langsung Al-Baqarah, tapi ke Anas yang panjenengan artinya lupa tadi. Karena itu penting langganan untuk membaca di saat-saat sholat. Langganan itu ayat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun dan seterusnya itu. Siapa tahu dengan Fatihah itu kita ketahui makna artinya, lalu tambah tenang. Yang penting kita ikhtiar usaha. Jika belum tenang, sebenarnya Allah lah yang punya takdir membuat kita bisa tenang napa mboten. Allah punya gawe. Kalau kita ditenangkan, dikhusyukkan, itu urusan Allah. Tapi untuk mencari bagaimana cara khusyuk, kewajiban kita. Rabb al-alamina, ini banyak arti. Alamina, alamina, itu semesta alam. Itu ya, di terjemahan umum ya, semesta alam. Tapi juga bisa berarti alam-alam. Tuhannya alam-alam. Banyak alam. Alam roh, ya Allah. Alam kandungan, ya Allah. Alam dunia, ya Allah. Alam akhirat juga Allah. Jadi banyak alam. Bisa saja terjemahannya seperti itu. Bisa saja terjemahannya alamin semesta. Semesta alam. Jadi alam malakut, alam langit 7, 6 sampai langit 1, langit dunia kita ini. Rabbnya adalah Allah. Lalu ada ayat yang terulang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang panjenengan sudah sering dijelaskan oleh asatid kita. Ar-Rahman itu fid dunya, Ar-Rahim wa fil akhirah. Apakah Ar-Rahim itu ada di dunia? Ada sedikit. Yang namanya iman. Iman. Tidak ada itu para jamaah. Tidak berhenti orang akan resah, gelisah, keluh kesah. Walaupun banyak uang, banyak fasilitas. Mestinya banyak uang, banyak fasilitas itu kan tambah nyaman, tambah enak. Tapi ternyata tidak. Karena apa? Bingung dengan uangnya. Sehingga masuklah ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi Ar-Rahman itu seluruh alam diberi. Ya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tak terdeteksi, tak terurus. Semua ciptaan Allah terurus. Dan Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Lalu Rahman, lalu Rahim Allah. Kita itu dipanggili Allah tak terasa loh Bapak. Para jamaah. Dipanggili Allah kita itu. Dan ketika sering memanggil itu tanda sayang. Mukhtar, Mukhtar selalu.
Ini pengalaman spiritual ya. Panjenengan masih ingat Ustadz Kiai Haji Khalid Abri kan? Pengalaman spiritual saya 3 hari yang lalu. Saya mimpi ini. Tak awali kata mimpi ini ben panjenengan langsung connect. Lagi ya biar tidak membayangkannya. Ketika mimpi saya, Ustadz Khalid Abri itu memanggil saya dan beliau sudah ada di barisan shaf dan beliau menjadi imam. Lalu saya dipanggil itu keras sekali suara itu sehingga saya dengar. Saya masih berwudu, saya wudu di situ. Ingat saya di pojok situ, tapi modelnya tidak begini, wong mimpi. Dipanggil saya itu saya tidak semaur karena masih wudu. Maunya, setahu saya itu maunya Ustadz Khalid itu saya di belakangnya. Beliau ngimami, saya di belakang. Tapi karena saya wudu, saya ketinggalan. Saya akhirnya ada di sebelah kanan jamaah. Ada di sebelah kanannya imam. Setelah di belakangnya imam itu saya juga ragu kenapa ya Ustadz Khalid itu kok panggil saya dan saya harus ada di belakangnya. Ternyata belum selesai sholat itu Ustadz Khalid itu terjatuh. Maunya saya di belakang itu disuruh siap-siap untuk nampani saat jatuh itu. Karena dianggap jamaah yang lain tidak nyambung. Dan saya selalu berada menemani beliau waktu kalau Sabtu ceramah itu. Saya selalu berada di ruangan mubalik yang waktu itu di depan itu. Yang ada perpustakaannya itu ruang ustadz atau ruang mubalik. Untuk menemani ngobrol, ustadz belajar bahasa Arabnya di mana. Ustadz kenapa dulu jadi dokter jurusan dokter kok ditinggal, kenapa itu? Alasannya disampaikan kepada saya. Setelah itu saya lari untuk agar tidak terjatuh. Saya lari dari sebelah utara itu untuk nampani badan beliau. Saya tapi tidak sampai jatuh kena kena karpet, kena tanah. Lalu saya angkat, ternyata beliau sudah tidak ada. Perasaan saya, ngapunten dikit cerita spiritual. Karena saya anggap ini istimewa dan beberapa kali begitu. Saya bopong sampai keluar situ, keluarga yang di Ampel datang semua. Mengucapkan terima kasih karena dan saya kok ya kuat mengangkat sendiri itu. Dengan badan beliau yang sangat besar. Disitulah yang akhirnya saya tunggu adakah mimpi itu bersambung. Dan itu saya bangun itu jam 11:30. Belum masuk tengah malam. Ada apa ya gitu. Apakah saya harus, ya saya hanya mengirim Fatihah saja kepada beliau. Ya Allah, ampuni beliau, berilah tempat surga, taman-taman surga di alam kuburnya. Al-Fatihah saya baca, lengkap sudah. Terus saya berbaring lagi. Berharap ada kelanjutannya. Andaikan ada kelanjutannya, barangkali saya harus sowan ke keluarga beliau. Walaupun putrinya ngaji di sini. Putrinya Ustadz Kiai Haji Khalid Abri itu ngaji di sini. Untuk nyambungkan agar tidak putus dengan Al-Falah keluarga beliau. Dan lama ya ikut public speaking, itu ikut dakwah, bukan public speaking ya, ikut materi dakwah waktu itu. Ya, terus juga materi-materi tafsir dengan ustadz-ustadz kita di Al-Falah ini. Dan itu menjadi pikiran saya, ya Allah. Saya belum tahu apa maksudnya sampai sekarang. Sudah tak abaikan saja. Dan baik kita lanjutkan yang satu lagi yaitu Maliki Yaumiddin. Rahmannya Allah, rahmatnya Allah tidak mungkin kita raih, Bapak. Para jamaah, tidak mungkin kita bisa meraihnya. Saking agungnya, saking terhormatnya, saking tingginya. Dengan apa kita bisa meraihnya? Amal ibadah. Amal ibadah yang mana? Baca Quran, sholat, puasa. Seberapa puasa kita untuk meraih rahmat itu? Karena mungkin kita tidak bisa meraih rahmat itu saking mulianya dan tingginya. Maka berharaplah Allah yang menurunkan rahmat itu kepada kita. Itu rahmat. Lah rahimnya
Di situ yang saya sampaikan. Diberi setetes di dunia ini berupa iman. Yang itu ketika kita tidak punya apa-apa, kita berharap rahimnya kasih sayang Allah. Kita ada apa-apa pun juga tetap berharap kasih sayangnya Allah. Sehingga tidak lepas banyak duit atau tidak. Enggak mempengaruhi, enggak pengaruh. Karena harapan kita tetap sambung. Seandainya mulut kita sudah tidak bisa lagi berharap menyebut namanya, maka minimal hati ini tetap berzikir dalam kesunyian di alam bawah sadar kita, yaitu di jiwa kita, di ruhani kita, menyebut namanya. Mungkin saja di akhir hayat kita tidak bisa menyebut melalui lisan, padahal la ilaha illallah itu kalimat termudah untuk disebut tanpa harus makhraj dikeluarkan. Khonya, dah, apa gitu, bibir, gigi, tenggorokan tidak berfungsi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Hanya lisan saja getar-getar sedikit la ilaha illallah. Tidak ada kok miring-miring, cucu-cucu, mulu-mulu gitu. Tidak. Dan itu kalimat termudah, tapi bisa saja tersulit untuk diucapkan ketika akhir hayat. Siapa yang bisa menjamin kita membacanya lalu tiada? Kecuali sinetron. La ilaha illallah klak. Sinetron itu. Ya Allah, jika lisanku tidak bisa menyebut dan membunyikan namamu, janganlah engkau biarkan hatiku tidak bisa menyebut. Walaupun tanpa sadar orang pada bingung, tapi kita nggak bingung karena hati ini masih connect dengan Allah. Bagaimana bisa connect dengan Allah itu? Berharaplah rahmat itu turun sampai akhir hayat kita. Sehingga ketika kita nggak mampu berbuat apa-apa, sudah ditinggalkan oleh keluarga, hati kita masih nyambung kepada Allah. Dan itu tidak serta-merta para jamaah. Boten, seketika datang, boten. Itu ada sejarah perjalanannya. Ada istiqomahnya, ada ikhlasnya, ada sabarnya, ada kehati-hatiannya, ada istighfarnya di hadapan Allah. Karena Allah adalah Malik. Malik tidak boleh ditulis dengan Malik begini, tidak boleh. Mboten nangsal. Tidak boleh ditulis, harus ditulis seperti ini. Gandeng semua, mim, lam, kaf, gandeng semua. Kalau ada Al-Quran tulisannya begini, kembalikan. Cetakannya salah. Dan tidak boleh ditulis begini, tidak boleh. Harus ditulis begini ini. Nah, dengan ditulis begini ini, boleh dibaca pendek, ma-nya boleh dibaca panjang. Maliki yaumiddin. Dan itu Imam Waris, Imam Qalun, mai pendek. Maliki yaumiddin. Lah yang baca Maliki yaumid juga boleh dibaca panjang karena ini ada alifnya. Maliki yaumiddin itu Imam Hafiz, Imam Syu'bah, riwayat Hafiz dari Imam Asim membacanya panjang. Walaupun tidak boleh sekali lagi ditulis seperti ini. Mengamati tulisan, mengamati kalimat, tidak semua orang telaten. Wis panjenengan ngamati, gak telaten, kun ngamati apa wis diamati malah garo. Wis ngaji wae nang kene wis entak kandhani. Gitu ya. Cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan semangat kita tetap ada dan memang diingatkan saya, gantian mengingatkan bahwa kita masih di ayat 4. Untuk 5, 6, 7-nya pada pertemuan yang akan datang dalam Februari apa gitu insyaallah. Insyaallah. Jangan khawatir, kita pasti ketemu. Insyaallah masih ada umur tahun depan. Dan ini yang ilmu yang nggak banyak dikupas, nggak banyak, ya nggak banyak. Dan kalau boleh saya menyarankan suatu saat nanti panjenengan bawa Quran semua, tak biarkan terjemah sendiri-sendiri kayak dulu. Ayo terjemahkan ya. Satu kata bismi dengan nama Allahi Allah ngono. Lah enak, emang ngono tok. Harus ada uji hasil. Baik, semoga Allah karuniakan kita rahmat dan kasih sayangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.